wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Wa qala aidan wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Wa aidan fataral wadqa yakhruju min khilalihi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadyu hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan dakta dimanapun rekan dakta berada pada hari ini, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, Rabb pengurus pengatur seluruh alam jagat raya dunia ini. Kembali lagi pada program Mutiara Hikmah Sore bersama saya Irham Ibadur Rahman, Tashkil PD Persis Kota Bekasi. Insyaallah pada hari ini, di sore hari ini, kita kembali lagi di program Mutiara Hikmah Dakta Radio, bijak berinformasi, cerdas berinteraksi, satu suara berjuta telinga. Mudah-mudahan rekan dakta dimanapun rekan dakta berada hari ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan dakta yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kembali kesempatan oleh Allah berupa jatah usia. Mudah-mudahan usia tersebut kita manfaatkan untuk selalu senantiasa meningkatkan kualitas iman, ilmu, juga amal salih. Nah, di beberapa hari kemarin, 1-2 hari ke belakang, sebagaimana kita ketahui ya, terkhusus di Kota Bekasi, Bekasi Raya, Kabupaten Bekasi, kita diguyur hujan yang sangat lebat, hujan yang sangat intensitasnya tinggi, bahkan dari malam hari sampai pagi hari, sehingga menyebabkan sebagian daerah, bahkan di daerah Kabupaten atau Bekasi Utara di sana yang biasa tidak pernah terendam banjir pun, qadarullah wa masyafa'ala, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran kepada saudara kita yang tertimpa musibah banjir dikarenakan intensitas cuaca hujan yang lebat pada akhir-akhir di bulan Januari ini, di awal bulan Sya'ban. Mudah-mudahan hujan yang Allah turunkan, sikap kita sebagai muslim menjadikan rahmat, menjadikan anugerah. Di balik itu mungkin menjadikan ujian kesabaran bagi saudara kita sesama muslim. Rekan dakta yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah pada sore hari ini kita akan mengupas sedikit bagaimana kita menyikapi hujan di dalam syariat Islam. Tentunya kita sebagai muslim, sebagai mukmin, dalam menghadapi atau menyikapi bagaimana ketika hujan itu turun. Rekan dakta yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Qur'an surat Al-Waqiah ya, surat favorit bahkan sebagian umat Islam di kita sudah kebanyakan hafal surat Al-Waqiah ini karena sering terbiasa dibaca. Di surat Al-Waqiah surat ke-56 gampang dihafal ya, surat 56, nah, di ayat ke-68 dan 69. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwasannya sebuah anugerah yang harus patut kita syukuri, yaitu adalah karunia dengan di mana Allah menurunkan hujan melalui kumpulan awan. Nah, maka Allah bersabda, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afara'aitumul ma'alladzi tashrabun, maka terangkanlah
kepadaku tentang air yang kamu minum. A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Kamukah yang menurunkannya atau kamikah yang menurunkannya? Nah, ini di dalam kaidah itu disebut istifham ya. Ingkari istifham, pertanyaan yang memang tidak memerlukan jawaban. Walaupun memang seperti hanya pertanyaan, maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Maksudnya yang kita minum, yang kita konsumsi, yang kita dapat dari tanah. Sehingga kalau misalkan di perumahan harus perlu ngebor sumur terlebih dahulu agar nanti airnya itu jernih, agar airnya itu mengalir secara jernih, tidak keruh. Kata Allah, apakah air yang kamu minum itu alladzi tasrabun? Terangkanlah kepadaku apa yang air yang kau minum itu kamulah antum anzaltumuhu yang menurunkannya, atau kata Allah minal mazni am nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya. Maka di surat An-Naba ya, ke surat ke-78, nah ini ayat tentang hujan ini para kandakta sangat mudah kita pahami, ayatnya kita hafal. Kalau di surat Al-Waqiah surat ke-56 ya, berurutan 56. Kalau di ayat surat selanjutnya yang berkenaan tentang awan dan air itu surat An-Naba surat ke-78. Kalau Al-Waqiah surat 56, An-Naba itu 78. Ini mudah dihafal. Di surat Al-Waqiah tadi surat 56 ayat 68 69, sedangkan di surat An-Naba surat ke-78 itu ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah. Nah, maka di surat An-Nur, nah ini surat ke-24 di ayat ke-34 Fataral wadqa yakhruju min khilali, maka kelihatanlah olehmu hujan yang keluar dari celah-celahnya. Maksud celahnya itu dari celah-celah awan. Nah, maka merupakan tanda kekuasaan Allah Ta'ala rekan dakta, kesendiriannya dalam menguasai dan mengatur alam semesta ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan pada tanah yang tandus, yang tidak tumbuh tanaman, sehingga pada tanah tersebut tumbuhlah tanaman yang indah untuk dipandang. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengatakan di ayat yang lainnya rekan dakta di Quran surat Fusilat. Nah, ini surat Fusilat surat ke-41 di ayat 39. Kata Allah, wa min ayatihi annaka taral ardu khashi'ah, dan di antara tanda-tanda, di antara wujud eksistensi adanya Allah itu bahwa kamu melihat bumi itu kering dan gersang. Maka apabila kami turunkan air di atasnya, nah, fa idza anzalna 'alaihal ma'a ihtazzat warabat, niscaya ia bergerak dan subur. Innalladzina ahyaha lamahyil mauta, pastilah sesungguhnya yang Tuhanlah yang menghidupkannya, maka innahu ala kulli syai'in qadir, pastilah dapat menghidupkan yang mati, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, rekan dakta yang sama-sama mengharap ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai tanda syukur kepada Allah atas nikmat hujan yang telah diberikan kepada kita, sebaiknya kita mengilmui beberapa hal seputar musim hujan ya, tidak salahnya. Nah, maka di dalam kitab Sahih Bukhari ya, ini diterima oleh sahabat Anas bin Malik rekan dakta, bahwasanya ada seorang laki-laki mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Jumat. Ketika itu sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat Jumat atau khutbah Jumat, maka seorang laki-laki tersebut berdialog atau berkonsultasi, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ternak-ternak kami itu dalam keadaan mati karena sudah berlama-lamanya hari tidak turun hujan. Nah, maka
mohonkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar hujan itu cepat turun. Maka seketika itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun menerima konsultasi, menerima keinginan, permintaan daripada seseorang laki tersebut yang meminta kepada Nabi agar Allah turunkan air hujan. Maka sebagaimana kita ketahui rekan dakta, yang namanya doa Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu, kalau istilah orang Sunda itu saciduk metu. Saciduk metu itu seucap nyata. Tidak ada doa yang keluar dari lisan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melainkan Rasulullah pasti doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seketika itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ke langit, sampai-sampai kata para sahabat, ketiak Nabi pun terlihat, bulu ketiaknya yang putih menandakan usia Nabi sudah tidak muda lagi. Nabi mengangkat tangannya ke atas, lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdoa dengan lantang, dengan mengangkat tangannya ke atas lebar-lebar, dengan berdoa, Allahumma agisna, Allahumma agisna, Allahumma agisna. Ya Allah, agisna, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Rekan dakta, Nabi itu ketika menyampaikan sebuah nasihat, sebuah pernyataan, sebuah hikmah, nasihat kepada para sahabat itu biasa diulang-ulang. Makanya jangan jadi aneh ketika ada seorang ustadz menyampaikan kalimat sebuah pernyataan itu berulang-ulang. Bukan berarti orang tersebut atau ustadz tersebut grogi atau lain sebagainya, karena memang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun seperti itu. Rasul sering mengulang, bahkan dalam berdoa pun Nabi sampai 3 kali. Allahumma agisna, Allahumma agisna, Allahumma agisna. Ya Allah, ya Rabb, turunkanlah hujan kepada kami. Turunkanlah hujan kepada kami. Turunkanlah hujan kepada kami. Karena doa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu mustajab, maka dari sejak Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdoa, rekan dakta, sejak itu sampai 6 hari ke depan, mungkin kalau kita simpulkan 1 minggu daripada Rasulullah di Jumat itu berdoa, maka tidaklah matahari itu terlihat sama sekali dalam waktu seminggu itu. Jadi kalau kata orang Sunda mah panon poe teh teu katempo sapoe-poe acan. Matahari itu tidak terlihat dalam 1 hari pun dalam waktu seminggu itu. Ini betul-betul doa Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu mustajab. Maka setelah turun hujan, seminggu hujan itu turun. Nah, seminggu yang akan datang Jumat, ketika sama statusnya hari Jumat, ketika Nabi hendak khutbah Jumat, hendak melaksanakan ibadah sholat Jumat, pemuda laki-laki yang seminggu sebelumnya mendatangi Nabi kembali. Nah, sebelum itu pemuda tersebut menyampaikan, wahai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, mungkin kalau kata Rasul hari ini, ada apa lagi engkau menghampiriku? Apalagi keperluanmu kepadaku sehingga engkau datang kembali, wahai pemuda, wahai seorang laki-laki. Maka pemuda tersebut, laki-laki tersebut meminta kepada Rasulullah SAW menerangkan, wahai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah hujan sudah turun dalam waktu 1 minggu, bahkan tidak terlihat panasnya matahari, teriknya matahari dalam 1 hari pun dalam seminggu ini. Namun kata seorang laki-laki tersebut, namun wahai Rasulullah, mintakan kembali kepada Allah, mohonkan kembali kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujan lagi. Maka seketika itu Nabi pun mungkin bertanya, kenapa Jumat yang lalu engkau memintakan kepadaku supaya aku berdoa kepada Allah hujan turun, sementara Jumat ini engkau meminta kepadaku agar Allah menghentikan hujan yang Allah turunkan. Maka pemuda tersebut, laki-laki tersebut berkonsultasi, menyampaikan bahwasanya wahai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dikarenakan hujan yang selama seminggu itu membuat ternak-ternakku semuanya pada paralid, kalau kata orang Sunda mah pada tenggelam, hanyut. Nah itu. Jadi kalau sebelum
turun hujan ternak-ternaknya mati karena mungkin kekurangan air di Jumat yang sebelumnya. Setelah turun hujan, ternak-ternaknya malah hanyut terbawa air. Seperti halnya mungkin innalillahi wa inna ilaihi rajiun, seperti kasus di kemarin daerah Bekasi, ada yang satu orang yang memang hanyut meninggal dunia dikarenakan musibah banjir. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ketika mendengar doa daripada atau mendengar atau konsultasi curhatan daripada pemuda tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa yang bukan doa sebagaimana umumnya kita ketahui. Kan kalau kita rekan dakta ketika berdoa turun hujan itu yang populer, yang sering mohon maaf anak-anak TK saja, SD saja hafal, itu doa Allahumma shayyiban nafi'an. Ini di Sahih Bukhari nomor 1032. Allahumma ya Allah shayyiban nafi'an, turunkanlah kepada kami hujan yang bermanfaat. Nah, itu doa yang populer. Namun ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mendengar bagaimana kenyataannya setelah Allah turunkan hujan selama 1 minggu itu, lalu menyebabkan ternak-ternak pada mati, ternak-ternak pun hanyut, terbawa mungkin banjir, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengharap agar cuaca hujan kembali cerah. Jadi meminta agar supaya hujan itu tidak terus berlangsung terus menerus. Nah, seperti hari ini kita rasakan rekan dakta. Jarang kita merasakan teriknya matahari di beberapa minggu ini. Nah, bisa jadi mohon maaf, bisa jadi dikarenakan kita juga jarang berdoa ketika hujan. Karena pada umumnya ketika hujan turun itu sebagian di antara kita kan cemas, khawatir. Walaupun Rasulullah pun bersikap khawatir, cemas. Cuman khawatirnya, cemasnya Rasul dengan kita berbeda. Maka kalau kita khawatir, hujan turun, jemuran pada basah atau dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan aktivitas kita terhambat dikarenakan hujan, dengan beribu kekecewaan, beribu alasan ketidakenakan kita atas turunnya hujan. Maka sikap muslim kita bagaimana ketika kita menyikapi hujan? Maka Rasulullah setelah mendengar curhatan daripada pemuda tadi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Allahumma alal akam wal jibal wazirab wa butunil audiyah wa manabitis syajar. Ya Allah, Allahumma alal akam, wahai Allah, turunkanlah hujan di dataran tinggi. Ya Allah, hujan itu turunkan di dataran tinggi saja, jangan di dataran rendah. Nah, ini kita harus hafal rekan dakta doa-doa yang seperti ini. Bukan hanya doa Allahumma shayyiban nafi'an. Inilah doa yang dipanjatkan oleh Nabi. Wal jiba, turunkanlah ya Allah hujan itu di gunung-gunung saja, di dataran tinggi saja, bahkan wazirob, di bukit-bukit, wabutunil audiyah, nah di perut lembah, wamana bitis syajar, dan di tempat tumbuhnya pepohonan. Maka rekan dakta yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu Wa Taala, ketika hujan turun, tentunya kita harus beranggapan bahwasanya hujan itu merupakan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang namanya air itu adalah sumber kehidupan. Masa kita tidak butuh dengan yang namanya air? Walaupun di antara kita pasti akan berbeda-beda ketika bagaimana kita menyikapi turunnya hujan. Itu wajar, manusiawi. Tetapi kita sebagai muslim, sebagai mukmin, bagaimana sikap kita ketika turun hujan itu? Kita betul-betul berharap agar hujan tersebut tidak menjadikan sebuah musibah saja. Walaupun istilahnya sudah ada istilah hujan langganan, banjir langganan. Di kita di Bekasi istilahnya hujan 5 tahunan. Nah, walaupun peribahasa seperti itu ada, namun kita jangan sampai luput daripada berdoa kepada Allah. Karena hakikatnya kita akan meyakini bahwasanya
hujan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan tanpa alasan, bukan tanpa sebab. Walaupun memang rekan dakta yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah, Nabi pun sama khawatir. Kalau kita kan ketika menyikapi hujan itu ada yang khawatir, ada yang kecewa. Namun khawatirnya Rasul berbeda dengan kita. Nah, kalau dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khawatir. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu khawatir ketika hujan turun? Karena keadaan Nabi ketika hujan akan turun, bahkan sebelum hujan, ya artinya mendung, ya parawek mongkelek kalau kata orang-orang Sunda. Ketika muncul mendung, Nabi SAW itu begitu khawatir. Kalau kita kan kecewa, hujan, jemuran tidak kering, popoyan teu garing cek orang Sunda. Maka jangan-jangan akan datang azab atau kemurkaan Allah. Ini yang ditakuti, dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Maka Aisyah pernah menjelaskan di dalam sebuah hadisnya, ya, di dalam hadis sahihnya, bahwasanya karena Rasulullah SAW idza ra'a nasyi'an fi ufqi min afaqis sama, ketika Rasulullah melihat awan yang berkumpul sempurna di salah satu ufuk langit, maka Rasulullah SAW taroka amaluhu, Rasul langsung meninggalkan aktivitasnya. Wa in kana fi salat, meskipun dalam keadaan beliau sedang sholat. Nah, ini sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rekan dakta, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat cuaca sudah mulai mendung, ketika cuaca sudah mulai akan mungkin turunnya hujan, maka Rasulullah SAW melihat ke langit dan Rasul meninggalkan aktivitasnya. Sekalipun Rasulullah SAW dalam keadaan sholat, maka thumma akbala alaihi, kemudian Rasulullah SAW pun kembali melakukannya lagi jika hujan telah selesai. Maka dalam hadis tersebut disebutkan, fa in kasafahullah hamidallah, ketika awan tadi telah hilang, wa in mataro qalaj, atau in mataro qalaj, ketika awan itu telah hilang, Rasulullah bertahmid, alhamdulillah, hamidallah. Wa in mataraj qala, ketika hujan kembali turun, maka Rasulullah pun berdoa, Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat, hujan yang betul-betul mendatangkan rahmat. Nah, inilah kekhawatiran Rasulullah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat langit sudah cedem, melihat langit sudah mendung, proyek mongkelek. Karena kenapa? Nabi khawatir bahwasannya hujan tersebut bisa jadi azab atau siksa, seperti halnya yang menimpa kaum Ad kepada kaum Nabi Hud, yang dimana hujan itu diturunkan kepada mereka untuk menyiksa orang-orang yang memang Rasulullah SAW menggambarkan di dalam hadis tersebut. Nah, rekan-rekan yang sama-sama mengharap ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, maka seyogianya kita sebagai muslim, sebagai mukmin, muslimah, mukminah, sepantasnya kita bersyukur atas hujan yang Allah anugerahkan kepada kita. Karena ada anjuran juga tidak boleh kita diantaranya muslim mencela hujan, karena sangat sungguh disayangkan sekali. Setiap orang sudah mengetahui bahwasanya hujan itu merupakan nikmat dari Allah, namun ketika hujan dirasa mengganggu aktivitasnya, timbul kata-kata celaan, timbul kata-kata keluh kesah, aduh hujan lagi, hujan deui, aduh hujan. Maka perlu kita ketahui bahwa setiap seorang yang mengucapkan kalimat yang baik, baik yang bernilai dosa ataupun tidak bernilai dosa pahala, semua akan masuk dalam catatan malaikat. Kita harus ingat, di Quran Allah mengingatkan, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Maka dalam menyikapi hujan pun kita tidak boleh mencaci yang namanya angin. Maka Rasulullah SAW bersabda, la tasyubburih, jangan kamu itu mencaci angin. Jangankan hujan, angin pun tidak boleh kita caci. Nah, kita sering, mohon maaf, nah ini sesuatu yang sekiranya sepele tapi sering terucap oleh lisan. Kenapa sakit? Mungkin dikarenakan faktor cuaca. Nah, ini walaupun memang sunatullahnya seperti itu,
Kita jangan sampai berkeyakinan bahwa sakit ini dikarenakan cuaca. Nah, angin katanya. Ini kan sesuatu yang sepele tapi senantiasa terucap dari mulut kita. Kenapa sakit? Biasa mungkin pergantian cuaca. Nah, walaupun memang betul-betul cuaca memang biasa menyebabkan suatu penyakit, tapi jangan sampai kita itu mencela cuaca tersebut. Karena memang diantaranya seperti sakit panas, itu kan di dalam sebuah keterangan juga disebutkan itu merupakan salah satu di antara panasnya api neraka. Kalau orang Sunda disebutnya ngahebos. Jadi hembusan api neraka itu diantaranya demam, huma. Ya, makanya jangan kita pernah mencela penyakit demam berdarah ataupun misalkan demam biasa. Kan kita kalau orang tua anak sakit, bayi sakit, kasihan sekali ini anak saya itu terkena demam panas. Aduh, kenapa anak saya kena demam panas? Jangan sampai seperti itu. Tapi ucapkanlah alhamdulillah. Kenapa? Karena demam itu, huma itu termasuk dari hembusan api neraka. Maka daripada itu rekan dakta yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita anugerah lewat hujan tersebut sebagai bentuk Allah, eksistensi Allah, bahwasanya Allah menunjukkan kekuasaan anugerah Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan air hujan. Karena mau tidak mau, disadari atau tidak, kita butuh yang namanya air. Tidak akan ada air kalau Allah tidak menurunkan hujan. Maka bagaimana sikap kita terhadap hujan itu sendiri? Bagaimana kita mengetahui adab berdoa ketika hujan itu turun? Maka tidak salahnya rekan dakta kita baca doa ketika hujan turun. Apalagi kita mungkin sepantasnya kalau kita masih bisa menghafal, kita hafalkan. Karena doanya itu tidak terlalu panjang juga. Kalau kita sudah hanya mengetahui doa Allahumma shayyiban nafi'an juga tidak apa-apa. Doanya itu banyak kan, ada Allahumma shayyiban nafi'an, ya Allah turunkanlah hujan yang bermanfaat. Juga ada doa mutirna bifadlillahi warahmati. Nah, ini doa yang dibaca setelah hujan, bukan doa ketika hujan. Jadi doa mensyukuri turunnya hujan. Mutirna, kita diberi hujan bifadlillahi, karena karunia Allah, warahmatihi, dan karena rahmat Allah. Sedangkan doa yang Rasulullah SAW baca, bagaimana agar bumi ini kembali terlihat sinar terangnya matahari, doa agar cuaca hujan kembali cerah, maka kita berdoa kepada Allah rekan dakta dengan doa Allahumma hawalaina, seperti mana yang dibacakan Nabi, ya Allah turunkanlah hujan di sekitar kami saja, wala alaina, jangan sampai engkau turunkan hujan untuk merusak kami. Maksudnya jangan sampai hujan itu menyebabkan banjir, walaupun memang banjir itu dikarenakan ulah tangan manusia itu sendiri. Maka Allahumma alal akam, kita berdoa kepada Allah, ya Allah turunkan hujan itu hanya di dataran-dataran tinggi saja, wal jibal, di gunung-gunung, wadzirob, di bukit-bukit, atau ya di bukit-bukit purit lembah, wabutunil audiyah, di lembah-lembah saja. Bahkan kita berdoa wa manabitis syajar, turunkanlah hujan ya Allah di tempat tumbuhnya pepohonan saja. Nah, rekan dakta yang sama-sama menghadap ridho dan maghfirah Allah, mudah-mudahan ketika hujan turun kita senantiasa bersyukur yang paling utama kepada Allah, karena kita memerlukan yang namanya air sebagai sumber kehidupan. Dan ketika hujan turun, kita pun lantas tidak lupa bersyukur dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sebatas mengeluh, bukan hanya sebatas kesal, bukan hanya sebatas protes, tapi kita berdoa dengan doa yang kita panjatkan, apalagi kita sampai menghafalnya, kita akan mengerti makna kandungan dari mengapa Allah menurunkan hujan ke bumi ini. Tentunya itu untuk keperluan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita sebagai hamba-hamba Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera kembali memberikan daerah-daerah kita, terkhusus di Bekasi yang kemarin tertimpa musibah banjir, dengan kita berdoa kembali kepada Allah agar Allah memberikan kembali cuaca hujan sehingga kembali cerah, sehingga matahari kembali bersinar, dengan doa Allahumma hawalaina wala alaina.
Allahumma alal akam wal jibal wadh-dhirab wa butunil audiyah wa manabitis syajar. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami bukan untuk merusak kami. Ya Allah, turunkanlah hujan di dataran tinggi, di gunung-gunung, di bukit-bukit, di dataran-dataran tinggi, di tempat perut lembah dan tempat tumbuhnya pepohonan. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat supaya kita bisa mengamalkan doa ketika hujan turun. Saya Irham Ibadur Rahman pamit undur diri bersama Pak Toto Wahyudi dari ruang dengar Anda. Mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan kesehatan kepada kita dan memberikan hujan yang kita rasakan ini bermanfaat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas sholihin. Allahumma shayban nafi'an mutirna bi fadlillah wa rahmati. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.